Setelah sebelumnya Ansih mendapatkan pekerjaan baru dengan nuansa aneh, di part kali ini Ansih dihubungi oleh ibu angkatnya. Ia meminta Ansih untuk datang ke acara ulang tahun ayah angkatnya, yang akhirnya Ansih ke sana dengan kakak angkatnya yang bernama Gu Anseng, atau pria yang kemarin ditemuinya. Sesampainya di sana, Ansih dan Anseng menjadi pusat perhatian ketika muncul dengan kostum yang sangat anggun. Tak sedikit dari para tamu yang memujinya. Dan ternyata di sana juga ada tamu dari keluarga Ling Yu, salah satunya yaitu Ling Pang, yang terlihat juga sibuk memperhatikan kecantikan Ansih. Dan sepertinya Ling Pang tidak sadar kalau itu orang yang ditarikannya untuk menjatuhkan Ling Yu. Ansih juga menemui ayah angkatnya yang terlihat sangat membencinya, sedangkan di lain tempat ada Ling Yu yang tidak ikut ke pesta, yang sekarang sedang kesal-kesalnya akibat informasi yang ia dapat tentang Gu Anseng atau kakak angkatnya Ansih. Ling Yu kesal karena Anseng begitu spesial, ia banyak prestasinya. Mungkin Ling Yu takut kalau Ansih benar-benar kepincut, karena ia juga tahu kalau Ansih maupun Gu Anseng tidak ada hubungan darah. Dan lagi temannya yang melihat Ling Yu uring-uringan kembali membuat Ling Yu semakin kesal karena celotehannya. Dan puncak kekesalan dari Ling Yu ketika asistennya memberitahukan kalau Ansih berada di pesta dengan Gu Anseng. Sedangkan orang yang dibicarakan sedang mendapatkan gombalan receh dari Ling Pang yang sedari tadi memperhatikannya. Tak lama daripada itu, semua yang berada di pesta dikagetkan dengan kedatangan Ling Yu, tak terkecuali Ansih dan Ling Pang. Melihat orang yang dirindukannya menghampirinya, Ansih hanya bisa mematung. Sampai akhirnya Ling Yu memperkenalkan dirinya sendiri dengan nama yang sebenarnya. Tapi Ling Yu dicuekin habis-habisan oleh Ansih. Tak cuma itu, Ansih juga menolak ajakan dansa dari Ling Yu. Ia malah lebih memilih berpasangan dengan Ling Pang. Ling Pang yang baru tahu kalau itu Ansih orang yang ia targetkan, lantas memprovokasi Ansih dengan mengatakan semua kebenaran tentang hubungan Ansih dan keluarga Ling Yu, yang ternyata orang tua kandung Ansih dan ayah Ling Yu bersahabat. Ling Pang juga menceritakan tentang saham yang akan diberikan kepada Ansih oleh ayah Ling Yu. Tapi Ling Pang memelintir ceritanya seolah Ling Yu mendekati Ansih hanya menginginkan sahamnya saja. Di tengah kerusuhan hati antara Ansih dan Ling Yu tersebut datang masalah baru, yaitu teman Ansih yang dendam kepadanya muncul dan membuat masalah. Ansih diguyur air minuman oleh orang itu, dan yang membuat Ansih menjadi perhatian adalah ketika Ansih dilindungi oleh dua pangeran tampan yang pasang badan untuk Ansih, dan itu membuat Ansih menjadi perbincangan para tamu. Tapi ayahnya yang melihat keributan itu malah menyalahkan Ansih. Untungnya Ling Yu membela Ansih dari tuduhan ayahnya tersebut. Yang akhirnya Ansih dan orang itu berbicara berdua. Ansih mencoba menjelaskan permasalahan di keduanya, tapi ternyata penjelasan Ansih tersebut dibalas dengan perlakuan kasar yang berakibat Ansih pingsan. Ling Yu dan Gu Anseng mereka mencoba mencari tahu di mana Ansih dan orang itu bicara lewat sebuah CCTV. Sampai akhirnya yang pertama menemukan Ansih adalah Ling Pang. Dan tak lama dari itu Ling Yu datang nyerobot menggendong Ansih. Akibatnya membuat Ling Pang kesal. Bukan hanya Ling Pang yang kesal, Gu Anseng pun mengalami hal yang sama karena saat Anseng meminta Ansih untuk diberikan kepadanya, Ling Yu menolak sambil mengatakan Ansih milik Ling Yu katanya. Ansih dibawa ke rumah sakit temannya sampai akhirnya Ansih sadar ia masih tak mau bicara kepada Ling Yu. Dan ternyata Ansih kesal bukan karena soal saham melainkan permasalahan sebelumnya, yaitu soal hotel. Dan satu lagi, Ansih merasa dibohongi oleh Ling Yu yang pura-pura lupa ingatan. Yang akhirnya Ling Yu mengakui semua kepura-puraan itu. Tapi ia tak pernah pura-pura katanya untuk menyukai Ansih. Mendengar itu sedikit membuat Ansih terdiam. Ling Yu yang takut Ansih kabur saat ia pergi akhirnya ia memutuskan untuk menahan Ansih. Tapi itu percuma, Ansih yang dikurung di kamar rumah sakit ia kabur lewat jendela sampai akhirnya dibantu oleh Gu Anseng. Sekembalinya ke rumah sakit, Ling Yu melihat kalau Ansih sudah tak di tempat. Ling Yu tahu saat itu kalau Ansih ada di rumahnya. Tapi sesampainya di sana, Ling Yu dihadang oleh Gu Anseng. Ia mempertanyakan berhak tidak berhaknya kepada Ling Yu untuk menemui Ansih, karena Gu Anseng punya alasan yaitu ia saudaranya. Tapi setelah mendengar kalau selama ini Ansih dan Ling Yu tinggal satu atap membuat Gu Anseng kesal. Sampai akhirnya Ansih muncul. Tapi lagi ia menghindar dari Ling Yu dengan alasan kalau ia mau makan keluar bareng Anseng katanya, sambil merangkul Anseng. Tak mau kalah, Ling Yu juga ikut merangkul Anseng dengan alasan yang sama yaitu lapar. Dan itu membuat Ansih kesal. Sampai akhirnya Ansih menyetujui untuk bicara dengan Ling Yu tapi dengan ekspresi membuang muka.
Ling Yu yang dari tadi nyerocos tak mendapatkan jawaban apapun dari Ansi. Ia malah dicoekin habis-habisan. Merasa dicoekin, akhirnya Ling Yu memutuskan untuk pergi. Dan setelahnya membuat Ansi frustasi. Ansi juga mempertanyakan kepada Anseng kenapa tidak bertanya tentang hubungannya dengan Ling Yu katanya. Untungnya Anseng cukup mengerti. Ia tak mau memaksa adiknya untuk bercerita. Dan jawaban itu sukses membuat Ansi tersenyum. Tapi lagi kefrustasian itu datang kembali saat Ansi sendiri. Ia teringat perlakuannya terhadap Ling Yu tadi. Dan ternyata Ling Yu pergi tadi bukan untuk menyerah. Ia kembali memberikan perhatiannya kepada Ansi lewat makanan yang ia kirim. Ansi yang tahu itu dari Ling Yu awalnya mencoba bertahan supaya tak tergoda. Sampai akhirnya perut Ansi yang sedari tadi meminta makan tak bisa menahannya. Yang berakibat makanan tersebut ludes Ansi lahap. Setelahnya masalah kembali menimpa Ansi. Saat ini ia harus terusir dari rumahnya. Untungnya ia mempunyai kakak angkat yang super baik. Ansi diminta tinggal di rumahnya selagi Ansi mencari tempat tinggal baru. Dan kabar bahwa Ansi tak punya tempat tinggal yang sekarang tinggal dengan Gu Anseng pun sampai di telinga Ling Yu. Ling Yu tahu dari informannya yang selalu mengawasi Ansi. Dan faktanya apartemen Ling Yu dan apartemen Gu Anseng gedung mereka tinggal bersebelahan. Mendengar fakta bahwa Ansi dan Gu Anseng serumah membuat Ling Yu kembali berpikiran aneh. Saking takutnya pikirannya itu jadi kenyataan, ia terus-menerus mengawasi Ansi dari gedung sebelah. Ling Yu tahu kalau saat ini ia langsung menemui Ansi, percuma ada Gu Anseng. Yang akhirnya ia merencanakan sesuatu supaya Gu Anseng keluar dari rumahnya dengan cara mengirimkan sebuah paket. Setelah Anseng benar-benar keluar rumah, sekaranglah saatnya untuk Ling Yu beraksi. Ia menemui Ansi di rumah Anseng, tapi lagi Ansi kembali menghindar. Walaupun begitu tak membuat Ling Yu menyerah. Ia terus-menerus ngintilin Ansi yang terlihat cuek. Kesal terus dicuekin, akhirnya Ling Yu berbuat nekat supaya Ansi memperhatikannya dengan menyudutkan Ansi dan melakukan hal yang di luar batas. Yang saat itu membuat Ansi lupa kalau ia dan Ling Yu sedang marahan. Tapi sayangnya adegan itu terhenti ketika sebuah sendok jatuh di kepala Ling Yu. Akibat kehilapan keduanya membuat perasaan Ansi kembali bergejolak dan kembali salah tingkah di depan Ling Yu. Dan untuk menghilangkan situasi itu, akhirnya Ansi kembali membuat gara-gara yang berakhir cekcok. Dan cekcok mereka kepergok Gu Anseng yang sudah pulang. Sialnya Anseng melihat mereka dengan pose yang aneh seolah Ling Yu sedang memaksa Ansi melakukan sesuatu. Akibatnya membuat Ling Yu habis babak belur oleh Gu Anseng dengan pikiran-pikiran anehnya. Yang anehnya saat Ling Yu menerima pukulan tak satu pun ia membalas. Dan berkat itu membuat Ansi luluh. Sampai-sampai membela Ling Yu dari hajaran Gu Anseng. Ansi khawatir melihat Ling Yu terus-menerus dipukuli dan mempertanyakan kenapa ia tak membalas. Dan kata-kata puitis pun keluar dari mulut Ling Yu yang mengatakan kalau pukulan tersebut tak sebanding dengan sakitnya dicuekin Ansi katanya. Sebelum akhirnya Ling Yu meninggalkan Ansi. Dan ternyata faktanya memang itu rencana Ling Yu guna meluluhkan hati Ansi. Tapi sayangnya Ansi masih tak mau ngaku kalau ia khawatir. Sampai-sampai saat ia mendapatkan chat dari Ling Yu pun Ansi bingung harus membahas apa. Rencana untuk meluluhkan hati Ansi yang mengorbankan muka ganteng Ling Yu pun dinyatakan gagal. Dilanjutkan dengan rencana selanjutnya dengan mengirimkan makanan kesukaan Ansi buatan Ling Yu sendiri plus dengan kata-kata puitisnya bertemakan cintanya kepada Ansi dikirimkan lewat seorang kurir. Ansi yang mendengar puisi titipan yang diucapkan kurir tersebut berasa pengen muntah. Dan lagi-lagi rencana itu pun gagal karena saat itu ketahuan Gu Anseng. Walhasil makanan buatan Ling Yu pun nyambi di tong sampah. Dan nyatanya bukan hanya Ling Yu yang berusaha meluluhkan hati Ansi, kakaknya pun Ling Pang juga tak mau ikut ketinggalan. Seperti ia memberikan banyak hadiah mahal, terus ia juga mengundang Ansi ke rumahnya sambil memberikan Ansi sedikit kejutan. Tapi naasnya ia juga kena tolak habis-habisan. Tingkah Ling Pang yang berusaha mendekati Ansi pun terdengar oleh Ling Yu. Yang akhirnya Ling Yu melabrak Ling Pang yang sedang menggombali Ansi di lobi gedung. Setelahnya tanpa sadar Ansi sudah mulai berubah. Ia tidak menolak ketika Ling Yu mengajaknya jalan. Tapi saat mereka berada di mobil, keduanya malah sibuk dengan pikiran masing-masing. Ansi sibuk dengan kekesalannya terhadap Ling Yu yang tidak peka-peka. Padahal lengannya sakit katanya. Akibat percekcokannya Tani dengan Ling Pang. Sedangkan Ling Yu sendiri ia bertanya-tanya kapan kakaknya mulai dekat dengan Ansi. Dan itu membuatnya cemburu. Mau marah takut dimarahin balik, yang akhirnya Ling Yu hanya bisa menatap Ansi yang membuat orang yang ditatap tegang. Tak tahan dengan kekesalannya dipendam terus, yang akhirnya Ling Yu benar-benar mengatakan ganjalan hatinya kepada Ansi.
Ia meminta Ansi jangan dekat-dekat dengan kakaknya. Ia juga meminta Ansi untuk pindah ke rumahnya. Tapi semua itu Ansi tolak. Ansi malah sengaja memanas-manasi situasi dengan membalas kalau itu cuma kakak Ling Yu. Dan Gu Anseng itu kakaknya sendiri. Kenapa situ yang kepanasan, katanya. Provokasi Ansi semakin gencar ketika ia tiba di rumahnya. Ia meminta dalam chatnya untuk mengantarkan ongkos tumpangan mobilnya tadi. Tapi Ling Yu berhasil membalikkan keadaan dengan membalas chat Ansi pakai barcode yang berisi lambang hati. Melihat itu membuat Ansi tersenyum karena Ansi mengerti maksud dari pesan Ling Yu tersebut yang memintanya dibayar pakai perasaan. Berkat itu akhirnya perang dingin yang dilakukan Ansi kepada Ling Yu resmi berakhir. Bukan itu saja, mereka memperjelas status mereka yang sekarang sudah resmi menjadi pasangan kekasih. Setelah resmi Ansi dan Ling Yu menjalin hubungan, Ling Yu dengan cepat mengenalkan Ansi kepada ayahnya. Dan Ansi saat berkunjung ke sana benar-benar disambut dengan baik. Tapi pertemuan itu tak semulus yang dipikirkan. Ada dua orang yang juga menyambut Ansi dengan niat yang tidak baik, yaitu Ling Pang dan kakak tiri perempuan Ansi juga berada di sana. Mereka sibuk memprovokasi dan menjatuhkan Ansi dengan status pendidikan Ansi yang tidak tamat. Tapi itu masalah sepele buat Ansi. Ia berhasil membalikkan keadaan yang membuat keduanya malu. Tak sampai di situ, kakak perempuan Ansi juga berniat capar kepada keluarga Ling Yu dengan mencoba sok tahu tentang seni lukisan yang sangat dikagumi ayah Ling Yu. Dan lagi ia harus kembali menanggung malu saat Ansi mengatakan kalimat cerdasnya saat mengomentari lukisan yang dibicarakan kakaknya. Melihat itu, Ling Yu langsung menebak kalau kekasihnya itu menyimpan dendam kepada kakaknya sambil tersenyum. Usut punya usut, ternyata kakaknya Ansi tersebut menyimpan rasa kepada Ling Yu. Atas perlakuan dua orang tadi kepada Ansi tak membuat namanya jatuh di hadapan ayah Ling Yu. Malah sebaliknya. Karena ikatan Ansi dan ayah Ling Yu sangatlah dalam. Bahkan ayah Ling Yu sudah lama mencari Ansi karena ia mempunyai hutang budi kepada ibunya selaku sahabatnya. Satu lagi, ayahnya Ling Yu juga mewanti-wanti kepada anak-anaknya untuk tidak menyakiti Ansi. Kalau itu dilanggar, awas saja, katanya. Dan puncak kekaguman dari ayah Ling Yu kepada Ansi yaitu saat dimana Ansi menolak hadiah saham darinya. Dan setelahnya tak ada lagi yang berani menyindir Ansi. Di meja makan Ansi malah sibuk dengan Ling Yu. Dan kebersamaan mereka semakin romantis saat Ling Yu menyiapkan tempat kejutan untuk Ansi, yang membuat malam itu keduanya larut dalam kebahagiaan. Diam-diam apa yang dilakukan Ansi dan Ling Yu tersebut diperhatikan oleh orang tua Ling Yu dengan tampang senang. Tak itu saja kejutan dari Ling Yu, ia juga mengembalikan rumah kenangan Ansi tanpa merubahnya sedikit pun. Padahal sebelumnya barang-barang di rumah Ansi tersebut sudah benar-benar diangkut. Dan sekarang kembali seperti semula. Seperti dapurnya yang hitam bekas ledakan microwave yang dilakukan Ling Yu. Terus pesan-pesan untuk Ling Yu saat sakit yang tertempel di kulkas yang membuat Ansi senang karena semua itu kenangan yang dibuat Ling Yu dan Ansi saat mereka tinggal satu atap. Kesenangan Ansi bertambah karena statusnya dan Ling Yu sudah jelas.